Bupati Tapanuli Tengah terlihat berada di lokasi banjir. Ia memantau kondisi tanggul, menyusuri area terdampak serta membantu evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Mansinton juga berkoordinasi dengan aparat dan tim penanggulangan bencana untuk mempercepat penanganan. Pemerintah daerah memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama sembari melakukan langkah lanjutan untuk mencegah banjir susulan. Udah. Bang. Saya Mansinton Pasaribu, Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kesempatan ini melaporkan kondisi di Tapanuli Tengah. Ini ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim hari ini. Siang tadi itu cuaca sangat cerah dan panas. Sore tadi tiba-tiba mendung dan hujan sangat deras. Begitupun di daerah hulunya, perbukitan. Jadi sejak sore tadi berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah. Evakuasi sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terpaksa kembali dilakukan petugas lantaran banjir yang membawa gelondongan kayu kembali melanda wilayah ini. Di tengah derasnya aliran banjir, satu persatu warga dievakuasi petugas ke lokasi aman seperti sekolah dan gor, karena sebagian rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Intensitas hujan yang tinggi akibat perubahan cuaca ekstrim sejak Rabu sore membuat debit air sungai meluap ke jalan dan permukiman warga Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan memaksa sebagian warga terpaksa mengungsi. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuan pecah saat tim eksekusi pengadilan negeri tiba di Kampung Butung untuk menjalankan putusan pengosongan lahan seluas kurang lebih 6.000 meter persegi yang mencakup sekitar 19 rumah. Warga yang menolak digusur langsung menghadang aparat. Aksi saling dorong di lokasi pun tak terhindarkan. Ketegangan memuncak ketika massa meluapkan protes dengan turun ke jalan Trans Sulawesi di 3 titik berbeda di Jalan Poros. Warga membakar ban mobil bekas dan memblokade akses utama. Asap hitam yang membubung tinggi membuat kendaraan dari 2 arah tak bisa melintas. Akibatnya kemacetan panjang terjadi. Warga mengklaim tanah merupakan milik keluarga turun-temurun dan masih membayar pajak bumi dan bangunan saat perkara bergulir pada tahun 2022 hingga 2023. Mereka menuding ada dugaan mafia tanah di balik sengketa ini. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan. Mana kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Mandale, Desa Mandale, Kabupaten Pangkep. Adapun yang dieksekusi itu lokasi perumahan, terdapat 19 rumah yang dieksekusi pada hari ini. Pelaksanaan kostetering sempat tertunda dan pelaksanaan eksekusi ini kami yang minta mundur kepada pengadilan karena situasi dan memberikan waktu kepada masyarakat untuk melaksanakan pembongkaran sendiri. Sebanyak 358 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan proses eksekusi. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di kawasan Stadion Pakansari Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan kepanikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Stadion Pakansari Bogor. Akibat musibah ini, atap Stadion Pakansari Bogor rusak terutama di pintu 4, 5, dan 6.
Dispora Kabupaten Bogor sedang menginventarisir kerusakan pada stadion utama serta venue olahraga lain di Kompleks Pakansari. Angin kencang yang menyertai hujan juga merobohkan banyak perpohonan dan juga fasilitas di area stadion. Pemirsa, satu unit mobil terseret deras arus banjir yang terjadi di desa Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir ini akibat hujan deras yang menyebabkan debit air di Kali Citayam dan Kali Ciserapati meluap. Luapan air Kali Cijayanti dan Kali Cirapati membawa material lumpur dan bebatuan ke akses jalan utama. Derasnya arus banjir membuat satu unit mobil hanyut sejauh belasan meter hingga mengalami kerusakan di bagian belakang. Petugas BPBD Kabupaten Bogor memastikan insiden hanyutnya mobil tidak memakan korban jiwa lantaran mobil tengah terparkir dan dalam keadaan kosong. Banjir ini juga sempat membuat jalur menuju kediaman Presiden Prabowo di Desa Bojong Koneng sempat terganggu karena adanya genangan air. Semua motor hanyut semua, nggak bisa pulang. Bisa balik. Di dekat Sentul. Banjir hingga seatap rumah atau setinggi 2 meter melanda Desa Cijayanti, Babakan, Madang, Sentul, Bogor. Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cirapati yang alami penyempitan aliran sungai. Ada mobil Kali ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah pohon tumbang menimpa 3 mobil yang sedang melintas terjadi di Jalan TB Simatupang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan dan juga viral di media sosial. Sebuah pohon tiba-tiba tumbang dan menimpa kendaraan yang tengah melintas maupun terparkir di badan Jalan TB Simatupang, Cilandak Timur, arah Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini dan sedikitnya 3 mobil terdampak dan sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Warga bersama petugas terkait segera melakukan penanganan untuk mengevakuasi pohon tumbang yang menghalangi jalan. di dekat Astra, dekat perempatan Cilandak.